Halo, selamat datang di channel Mayer Partnership dengan saya Edwin Mayer, License Manager Investasi dari OJK. Hari ini saya akan sharing sebuah topik yang menarik, yaitu bagaimana cara nabung saham di masa resesi atau krisis 2020. Melalui channel ini, saya akan upload video baru setiap minggunya tentang investasi dan keuangan. So, support dari kalian dengan subscribe sangat membantu saya tetap semangat buat konten baru. Dan jangan lupa nyalakan notification bell supaya update dengan video di channel ini. Kalian yang sudah pernah nonton video saya sebelumnya tentang nabung saham sampai bisa beli rumah, ini adalah episode lanjutannya. Penasaran? Yuk langsung aja kita bahas. Sejak pemerintah resmi melaporkan produk domestik bruto atau PDB Indonesia pada kuartal 2 2020 yaitu minus 5,32%, banyak investor yang menanyakan, nanti kalau resesi, apakah saham-saham di Indonesia akan turun dalam? Kapan waktu yang tepat untuk nabung saham? Sama saham apa saja yang bisa kita beli? Di video ini, saya akan bantu jelaskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu untuk kalian secara simpel dan mudah dimengerti. Untuk yang belum tahu, apa sih nabung saham? Jadi nabung saham adalah investasi saham yang dilakukan secara rutin setiap bulan dan konsisten dalam jangka waktu panjang. Seperti konsepnya menabung dengan menyisihkan simpanan dari pendapatan rutin setiap bulannya. Buat kalian yang masih bingung cara mengatur keuangan supaya bisa menabung setiap bulannya, kalian bisa lihat video terbaru aku, yaitu kebiasaan orang kaya dalam mengatur keuangan. Nah, kalau resesi itu apa? Resesi adalah kondisi di mana PDB Indonesia minus secara berturut-turut selama 2 kuartal. Ketika Indonesia resesi, yang kemungkinan besar menurut saya akan resesi karena efek pandemi COVID membuat daya beli masyarakat menurun banyak, maka harga saham akan turun sangat dalam. Kita bisa tahu jika resesi ketika PDB Indonesia kuartal 3 ini diumumkan sekitar awal bulan November 2020 dan hasilnya minus lagi. Coba kita lihat sejarah pasar saham, yaitu pada krisis tahun 1998. Nah, saat itu IHSG atau indeks harga saham gabungan sempat minus sekitar 60% dari harga tertingginya. Kemudian ekonomi pulih dan IHSG kembali mencetak harga tertinggi. Tahun 2008 pun juga begitu. Ketika krisis terjadi, IHSG turun sekitar 60% dari harga tertingginya saat itu. Dan selang beberapa bulan ekonomi Indonesia kembali pulih, harga IHSG dan saham-saham di Indonesia juga kembali naik. Kak, kalau gitu kondisi ekonomi sekarang apa masih bisa nabung saham? Kalian tetap bisa nabung saham. Karena konsepnya membeli saham berfundamental bagus setiap bulan secara rutin. Jadi nanti ketika betul terjadi resesi dan harga saham semuanya turun, kamu tetap rutin membeli saham di harga bawah. Strategi ini namanya averaging down. Kelebihannya, nilai investasi kalian tidak akan turun terlalu dalam seperti kondisi pasar saham saat itu. Dan juga kalian tidak perlu pantau harga saham terus-menerus. Asalkan kalian konsisten menyisihkan tabungan, bisa setelah gajian atau setiap pertengahan bulan, kalian belikan ke saham. Nanti ketika ekonomi membaik lagi dan harga saham terus naik, kalian sudah untung banyak dan bisa take profit atau terus nabung di saham. Nah Kak, saham apa sih yang bisa kita beli buat nabung saham di masa resesi gini? Yang pasti, kalian harus cari saham yang fundamentalnya bagus. Beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum membeli sahamnya adalah melihat sektor industrinya. Apakah tahan terhadap resesi atau malah kemungkinan kinerjanya sangat terdampak dan membuat perusahaan merugi. Sektor yang dapat bertahan di masa resesi kali ini adalah sektor consumer, telekomunikasi, dan farmasi. Sedangkan sektor yang cukup terpukul kinerjanya dan harga saham di sektor ini cenderung volatile adalah pertimbangan perdagangan dan industri dasar. Kemudian kalian bisa cek laporan keuangannya selama 10 tahun ke belakang. Yang perlu diperhatikan adalah ekuitas dan labanya bertumbuh secara konsisten setiap tahun. Nah sampai sini kalian nggak perlu bingung, karena di Mayer Partnership kita menyediakan produk e-book dan ringkasan 100 saham terbaik untuk kalian nabung saham. Jadi buat kalian yang masih pemula, nggak perlu habiskan waktu banyak untuk belajar dari nol. Caranya gampang banget, kalian tinggal DM ke Instagram saya @MayerPartnership dan tanya tentang MBP Premier. Cara yang ketiga adalah bandingkan harga yang di pasar sekarang dengan nilai wajarnya.
Cara paling gampang adalah melalui rasio price to book value atau PBV. Cari saham yang bagus yang PBV-nya di angka 1 kali sampai 1,5 kali atau di bawahnya. Dengan cara ini teman-teman bisa mendapatkan harga saham yang murah dan memiliki peluang untung besar ketika harga sudah kembali naik. Untuk lebih detailnya saham apa saja yang bisa kalian cari dan strategi nabung sahamnya, kalian bisa cek video saya sebelumnya tentang strategi nabung saham bonus 5 saham pemula. Saya suka membaca komen dari teman-teman dan membantu memberikan solusi. Jadi, kalau teman-teman masih punya pertanyaan atau pengalaman dalam menabung saham, langsung aja komen di video ini dan saya akan balas. Jika kalian suka topik yang kita bahas hari ini, kalian bisa klik tombol like dan share video ini ke teman-teman kalian supaya mereka juga dapat manfaatnya. Juga supaya saya terus semangat buat video edukasi berikutnya. See you at my next video. Thanks for watching.